Nama saya Ina Latifa. Di film ini saya berperan sebagai Ratu. Saya juga jadi kru. Peran Ratu di sini tuh dia tuh ayu banget. Pokoknya kayak ratu-ratu di keraton gitu ya. Jadi kayak ayu, anggun banget lah. Pokoknya kalau ngomong halus banget. Kesan sama syuting tuh seru banget. Tapi capek banget sih emang karena itu tuh waktunya cuma 3 hari dan itu benar-benar yang 1 hari full tuh kita dari pagi sampai malam lagi syuting terus karena itu benar-benar deadline banget. Enak tapi ya gitu yang namanya anak-anak, jadi kalau disuruh syuting jam berapa, siapa jam berapa, susah gitu diaturnya pokoknya, tapi ya seru lah. Ya semoga filmnya hasilnya bagus, aktingnya juga maksimal semua penampilannya, terus semoga yang nonton tuh suka semua deh pokoknya. Belum, soalnya apa ya, mungkin karena waktunya kurang, jadi benar-benar itu tuh ya udah yang penting cepet jadi aja, ya gitulah pokoknya. Ya nama gua Kapi. Gua dari 11 IPS 4. Gua di sini jadi Pangeran Banterang. Ya, nama gua Maruli Pranowo, Dolok Saribu dari 11 IPS 4. Peran gua di sini sebagai pengawal 2. Pangeran orangnya ya gimana ya? Soleh. Soleh. Orang itu baik sih, baik. Dia tuh sebenarnya itu nggak mau sombong, tapi ketika ada hal dia tuh kayak seakan langsung percaya aja gitu. Kalau ada orang ngomong dia tuh percaya, dia tuh tidak ingin percaya kata-kata, pokoknya satu kata orang dia tidak ingin mendengar kata yang keduanya. Ya seperti itulah wataknya. Ya, sebenarnya pengawal ini tokohnya di sini untuk melindungi rakyat-rakyat dan raja-raja di situ. Dia juga membantu untuk berpetualang ke hutan-hutan untuk mencari makanan atau tumbuh-tumbuhan lain untuk dimakan. Pengalaman ya, kalau dari Maruli seperti apa? Ya kalau dari saya sendiri, saya capek juga, iya capek. Tapi itu rasa capek itu kebayar dengan adanya kita semua kerja keras kita. Jadi semua kebayar, tidak ada hal capek lagi sampai di Tangerang ini. Selama 3 hari 2 malam. Oh ya, selama 3 hari 2 malam tuh. Ya capek sih capek. Soalnya kan namanya juga kita masih amatir, masih ini. Ya semuanya kan salah, banyak salahnya. Ya gampang capek lah. Terus juga di sono kan nggak semua orang di situ gampang diatur, susah kita buat ngatur ya. Kayak kita nyuruh dandan, nyuruh ini aja lama banget. Udah kayak apa aja. Asik sih sebenarnya, itu juga kan sebagai liburan ya buat kelas, kayak acara kelas juga kan. Kita kan belum pernah acara kelas ya, jadi kan sekalian acara kelas. Ya kalau tim bagus sebenarnya. Sutradara juga sebenarnya bagus. Ya cuman ya terkadang emang suka keceplosan ngomong dia itu. Suka bete juga saya. Kalau di sono itu target yang kita inginkan nggak ada, saya nih tidak tercapai belum. Tapi ya bagus, panitianya juga oke. Rangkaian cerita juga bagus, walaupun gitulah. Ya, waktu bermain juga ada lah. Waktu hiburan juga ada, games kita sediain. Ya udah pas. Ya harapan kita berdua sih pengennya itu bagus. Ya dari segi gambar atau visual suara kemarin itu cukup bagus ya. Ya bagus sih kalau dalam kategori saya mah. Ya kalau perbuatan film ini
bagus sih. Tapi ini semua kan karena kerja keras kita, karena sahabat-sahabat kita. Jadi pesan saya, jagalah persahabatan ini, karena persahabatan itu adalah madu dalam kehidupan dan pelita dalam kegelapan. Iya, bercita-citalah serendah-rendah mutiara di lautan, dan gapailah cita-citamu setinggi bintang yang ada di langit. Jangan lupakan persahabatan Cari kita. sahabat tuh susah. So sepatu punya cerita. Iya. Kalau dari pembuatan sih saya sudah maksimal sih, soalnya pas saya lihat-lihat ya dalam pembuatannya itu bagus. Gimana ya? Belum, tapi akan kita perbaiki lagi. Iya, itu dia. Lebih bagus. Mudah-mudahan bagus. Kelas lain tidak akan bisa. Seperti ini, karena yang kayak gini ya kelas kita. Kelas lain pasti beda hasilnya. Iya, Nggak sama. harga paling mahal. Nggak usah diomongin. Iya. Ya, wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dimas Bayu Pangestu. Di film ini gue berperan sebagai seorang raja. Nah, seorang raja itu harus bijaksana, adil. Ya yang pasti yang pasti gitulah. Oh ya, pengalaman saya sebagai kameramen itu ya cukup sulit ya, soalnya kan baru belajar juga sebagai seorang kameramen. Nggak gampang jadi seorang kameramen itu. Wah, ceritanya pengalaman itu seru banget. Canda, tawa, sedih bareng-bareng juga. Air jahat juga ada. Ya itulah, pokoknya seru banget. Ya krunya juga gokil, seru-seru, asik-asik. Pokoknya kita di sana gokil-gokilan lah, seru-seruan aja gitu. Sambil syuting juga. Ya, harapannya itu semoga film ini bisa dinilai orang ya mungkin bagus. Insya Allah film ini berjalan dengan lancar, amin. Ya kalau saya pribadi sih belum ya, soalnya masih ada kekurangan juga, apalagi kan baru pertama kali bikin film. Iya, kompak sih ya, tapi nggak ada tapi kayaknya, kompak aja gitu. Kompak banget ya. Oh ya, nama gua Faiz Cibatullah. Peran gua di sini sebagai editor ya. Kalau gua Andre Wiardiansyah, gua sebagai Rupaksa tapi merangkap jadi Director of Photography. Oh iya. Oh iya. Gua juga main di sini sebagai ini pengawal satu ya, pengawal satu biasa gua. Oh seru banget itu udah. Bah parah. Main pecah. Pengalaman di sono mah menurut gua nih temen-temennya asik-asik. Jadi sekelas tuh bisa bikin kompak di kelas gua, menurut gua kayak gitu. Terus yang gua alamin sih di sono baik-baik aja. Kayak misalnya dari mulai datang pertama kali semuanya juga menurut gua seru-seru aja. Menurut gua sih ya nggak beda jauh sama Pais lah. Seru pokoknya. Kalau hari pertama itu baru datang aja udah disambut hujan. Parah. Malamnya badai. Paginya nggak kenapa-napa sih. Biasa. Sunset yang cerah. biasa. Sunset cerah. Sunset cerah. Satu ada yang makan, ada yang beres-beres, ada yang asik sendiri, ada yang main PES. Oh, pokoknya rame lah. Ya rame lah. Oh, Rupaksa itu orangnya tuh licik. Dia selain licik juga sebenarnya dia tuh ingin ada keinginan untuk balas dendam karena kerajaan dia sendiri tuh diserang oleh Pangeran Banterang dan sanak saudaranya dan keluarga-keluarga kerajaan dia. Tapi seorang adiknya yang bernama Putri Surati itu, dia itu tidak mau mengikuti kakaknya. Jadi apa boleh buat, Rupaksa ya maka harus berpintar-pintar bikin rencana lah. Jadi ya udah
otak licik dia berjalan di situ. Dan akhirnya ya gitulah. Parah. Bawa jadi pengawal nih. Kalau lu mau tahu, nggak enak banget. Enak sih, tapi ya gitu kerjanya cuman diem. Kerjanya diem doang megangin tongkat. Habis itu di semua scene ada. Gue males tuh sebenarnya. Semua scene ada, mulu ada. Capek gue juga. Emang apa namanya? Bukan produser atau lagi apa? Sutradaranya ngeselin. Pokoknya lah fix gue mah. Udah lah. Parah. Ya. Menurut gue sih kalau kru-krunya kompak. Menurut gue kompak, bener-bener kompak sih. Soalnya dari pertama kali gue datang gue ngerasain krunya bener-bener kompak. Tapi ya walaupun ada lah sedikit-sedikit mah yang bukan nggak kompak sih. Maksudnya sedikit-sedikit masalah mah ada lah. Tapi jelas bukan ini juga sih. Tapi ya kita jalanin aja biar semuanya syuting lancar. Terus pokoknya film beres cepat mungkin lah. Menurut gue sih kayak gitu. Ya kalau gue sih nggak beda jauh lagi sama Pais. Pokoknya yang diomongin Pais itu ya 78%-nya pendapat gue juga sih. Jadi kan gini, di dalam kru itu harus ada kerjasamanya. Kalau misalnya gerak sendiri, kameramen gerak sendiri tanpa diarahin produser atau sutradara. Nah, sutradara juga harus ngarahin kameramen gimana biar hasil gambarnya itu bagus. Jadi kameramen juga berhak untuk nyari view sebagai saran kepada sutradara. Jadi ya gitulah. Pokoknya harus ada kerjasama yang kompak, yang solid banget pokoknya. Harapan gua buat film ini sih sebenarnya nggak usah muluk-muluk lah. Kalau misalnya emang bisa jadi paling bagus dari semua kelas juga gua udah seneng banget nih. Yang pertama ya gue sih pengen bisa lebih lanjut bikin film yang lebih bagus lagi daripada film Banyuwangi ini. Menurut gue tuh kayak gitu. Kalau misalnya emang gue bisa film pendek lagi yang bisa lebih bagus dari film Banyuwangi ini, gue pengen banget bisa bikin lagi. Parah. Apalagi sama teman-teman yang kemarin tuh gue pengen banget asli, nggak bohong. Rawan. Ya gue sih nggak beda jauh lagi sama Faiz ya. Jadi pengennya tuh ya nggak berharap banyak lah. Hasil jadi aja dinikmati sama para penonton aja itu udah seneng. Udah ada kebanggaan sendiri untuk diri sendiri dan kru-kru yang lain. Jadi ya udahlah. Pokoknya the best lah pokoknya itu film. Menurut gua sih kalau misalnya masalah proses mah ya sebenarnya nggak bisa dibilang sempurna semuanya juga. Kalau misalnya dibilang sempurna ya berarti gue udah bisa banget. Ini aja gue udah pertama kali bikin film kalau lo mau pada tahu. Jadi menurut gue sih ini film belum sempurna, tapi gue usahain film ini bisa sempurna sesempurna mungkin. Nggak ya bisa lebih baik lah menurut orang-orang. Dilihat orang-orang bisa lebih baik aja gitu. Kalau menurut gue semoga ya yang nikmatin juga pada suka gitu sama film Banyuwangi ini. Menurut gue sih gitu aja. Tapi untuk kerjanya itu ya udah maksimal banget itu. Udah banting tulang lah. Pokoknya bapak pulang aja keringetan, kita juga pulang keringetan. Itu aja. Oh belum dapat ya udah pokoknya lu nonton aja ya, lu nikmatin pokoknya dah senikmat mungkin. Jadi semuanya tonton Banyuwangi. Ya. Ada gua sama Faiz di Ya, sana. pokoknya ada Cok juga mana sih Cok? Cok. Sini. Ini juga nih pengawal satu lagi. Nih juga pengawal nih. Iya, kenapa? Oke, kita harus nonton film Banyuwangi. Ya. Harus ditonton. Kalau lu nggak nonton, lu bakalan rugi. Wah, parah lu rugi banget asli gua nggak bohong. Udahlah. AADC 2, ADC 2 lewat. The Ride 2, Lewat. Civil Road. Lewat. Ya, apalagi lewat, Lerput. Lewat itu. Parah udah. Ya, saksikan film kita coming soon. Coming soon, pokoknya masih coming soon. Ya udah, datain nanti. Oke, perkenalkan nama saya Abdi Fernando Nambari. Saya di sini berperan sebagai rakyat. Juga dalam tim produksi saya berperan sebagai sutradara. Pengalaman luar biasa, hebat. Dari awal kita berangkat itu udah excited banget gitu kan. Kita tempatnya di pinggir pantai. Terus juga selama produksi itu emang pasti namanya halangan banyak tuh kan, dari halangan cuaca atau halangan manusianya sendiri itu banyak banget. Tapi yang jelas gue excited banget sama film ini. Sutradara itu orang yang cukup pengaruh banget gitu kan. Dia sebagai pengarah bagaimana film ini mau dibawa, arah film ini mau kemana gitu kan. Ya gue otomatis gue harus menguasai naskahnya, gue harus menguasai semua
aktor-aktris permainannya gue kuasai, gue lahannya, suasananya. Dan di sini bener-bener bukan urusan yang gampang ya gitu kan. Apalagi namanya kita nih masih film indie ya, independen. Masih pertama kalinya lagi kan kita. Dan ini bener-bener wah kacau gitu kan. Teman-temannya juga kadang banyak yang susah diatur gitu kan. Ada yang ini mungkin ya gue nya juga terlalu ini gitu kan ya ilah. Cuma tetap menurut gue ini excited banget karena dibalik itu semua teman-teman ini punya niatan yang tulus, bener-bener pengen bawa kelas IPS 4 itu jadi yang terbaik. Masalahnya sutradara itu ya seperti itu, dia harus menguasai lebih dari yang apa yang dikuasai. Kalau beda sama produser, kalau produser kan yang memimpin ini produksinya, sutradara itu sebagai orang lapangannya gitu. Secara umum kompak alhamdulillah. Cuma apa ya, namanya manusia, apalagi kita teman SMA ya, masih ada aja berbeda pendapat, berbeda pikiran, apalagi namanya salah paham bisa aja terjadi gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin dari hati gue juga kurang serak gitu kan, jujur aja gitu kan. Emang saudara itu namanya jadi orang yang memiliki keputusan, membuat keputusan selalu ada risiko. Dan risikonya itu diantaranya ya seperti itu. Tapi dibalik itu semua selalu oke, pemainnya oke, walaupun sebenarnya masih ada yang istilahnya textbook gitu kan, cuma sekedar hafalan. Ada yang sampai di sana pangling lupa, bingung, gue harus ngapain kayak gitu kan. Cuma overall itu semua hebat gitu kan untuk untuk film pertama. Selalu pengen terbaik ya. Dari awal aja sudah menunjukkan progres yang maju gitu kan. Terbaik dari awal ke tengah sampai sekarang ini sudah benar-benar hebat. Dan harapannya untuk filmnya ini bisa ditayangin, bisa dapat penontonnya banyak, bisa dapat apresiasi dari Bapak Ibu guru dan semuanya bisa jadi ya pokoknya the best lah. Menurut gua kalau misalkan dibilang udah udah sempurna apa belum filmnya? Belum sempurna. Menurut gua juga belum maksimal, tapi dalam kapasitas gua sebagai manusia biasa, sebagai anak SMA, gua udah berusaha semaksimal mungkin. Nama gua Gagah. Gua tuh di film ini sebagai produser sama Raden Kian Santang. Raden tuh periang, muda, penuh karya. Habis itu Raden tuh banyak mau sama penasaran. Bagi produser ya, gimana ya? Produser tuh gimana ya? Jadi tuh produser juga nyuruh cuma sekali. Gue tuh produser yang rendah hati. Produser tuh nyuruh juga cuma sekali. Produser rendah hati, nggak pernah nyuruh gue tuh. Jadi tuh anjing. Jadi tuh produser tuh seru tuh. Banyak nyuruh, kerjanya dikit. Udah itu doang enaknya. Tinggal terima jadi. 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam tuh enak sih. Banyak anak-anak jadi nyatu. Habis itu pokoknya seru deh. Ini pokoknya seru banget. Tim tuh udah bagus banget ya. Udah kompak satu sama lain. Jadi pokoknya tuh bagus deh. Bagus. Film ya. Jadi tuh tinggal ditunggu aja, filmnya tuh bagus banget. Jadi tentang Banyuwangi, legenda gitu. Bayangin legenda Banyuwangi. Pokoknya tunggu aja filmnya. Filmnya seru. Iya sih belum. Ya setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan lah. Pastilah ada kekurangannya, pasti ada yang molor terus, ada yang cabut-cabutan terus, yang nggak apa-apa, namanya juga manusia. Ya pasti punya kesalahan lah. Tinggal tunggu nanti filmnya. Gue kasih tahu, filmnya tuh bagus, keren, berlegenda, dan basah-basahan. Nama saya Sandra Ramadhani. Peran saya di film ini sebagai Putri Surati. Nama saya Fitri Rahmawati. Peran saya sebagai tabib di Legenda Banyuwangi. Oh, tabib ini ya yang jelas sebagai yang memeriksa tuan putrinya. Terus di sini tuh saya sebagai tabib kerajaan.
susah senang jadi tabib sih susah banget ya. Gimana ya? Saya tuh pikirnya tuh ya udahlah ya 2 dialog aja, gampang. Ternyata susah walaupun 2 dialog. Sampai berkali-kali tag. Terus karakter tabib di sini tuh lembut. Tapi nggak sama kayak karakter saya aslinya, beda jadi susah buat ngimbanginnya. Terus karakter tabib di sini juga ya penasehat lah ya, ngasih saran, ngasih nasehat supaya tuh Putri Surati itu harus gini tuh. Tapi saya nggak bisa ngimbangin semua karakter tabibnya, susah gimana gitu, padahal mah mudah tapi susah. Putri Surati di sini itu karakternya lemah lembut. Dia itu kayak patuh banget sama suaminya. Ya susah senangnya sih jadi Putri Surati itu gimana ya? Beda gitu sama karakter saya sehari-harinya. Di sini harus lemah lembut, terus harus bisa nangis. Apalagi ya Yang nyebur tuh gimana? Oh iya, yang acting untuk terakhirnya tuh pas nyebur itu benar-benar deg-degan banget. Terus juga susah. Paling susah. Soalnya harus sekali take doang kan. Jadi itu harus benar-benar dulu kan ya? harus berdoa dulu biar selamat. Ya paling Kaget banget lah. Terus sempat juga kayak males gitu, harus nyebur basah-basahan kan ribet ya, harus ganti-ganti kostum gitu. Cuma ya udahlah, namanya udah dipilih buat jadi peran Putri, jadi ya terima aja lah dengan ikhlas. Oh, nih ya pengalaman sebelum bikin film. Sebenarnya sih kita mikir-mikir gitu ya, ini kenapa sih film tuh mahal banget, duit kita kan cuma segini sebagai pelajar, udah gitu belum nambah ini lagi. Pas sudah nyampe sananya tuh ya enak, banyak kesan-kesannya deh, walaupun kita ngeluarin duit banyak. Bisa juga bareng-bareng sama teman seru kayak masak-masak gitu. Terus di situ kan banyak yang marah-marah, padahal kita kan nggak salah apa-apa dimarahin. Terus Pak produsernya juga kadang marah, terus sutradaranya juga kadang marah-marah. Terus capek, kita latihan sampai kita syuting sampai malam jam 11 baru tidur. Capek banget pokoknya, parah. Terus yang paling lucu tuh yang kata adegan waktu Surati sama Pangeran ketemu sama Ratu. Nah di situ kan ada motor tuh 3 kali lewat. Di situ saya tuh kocak banget di situ, lihat ya. Ini ngapa sih motor lewat-lewat terus, udah bunyi klaksonnya alay banget. Pak sutradaranya ngomel-ngomel di situ. Istima. Pak sutradaranya tuh ngomel-ngomel buat berhentiin motornya. Udah gitu penduduknya itu iseng banget lagi. Sutradaranya siapa ya? Yori kalau nggak salah. Dia sumpah kalau udah marah, bener-bener marah, sumpah. Harapannya semoga posternya dirubah. Katanya sumpah itu muka gua sumpah parah, itu aib banget, sumpah jelek banget. Cantik tapi cantik kayak kura-kura songong. Nggak, udah pokoknya harapannya semoga filmnya bagus, terus seru, banyak yang nonton gitu. Menjadi film yang paling bagus dari yang film-film lain. Terus lebih baik. Terus kelas kita makin seimbang kompak sama ke pengeluaran biayanya. Jadi biaya mahal, filmnya juga bagus. Terus semoga ya udah nggak tahu lagi, pokoknya seru. Ya sebagai pelajar sih udah maksimal aja ya, kan kita namanya juga masih belajar buat bikin film kayak gini. Gak mungkin lah masih kita banyak kesalahannya juga, tapi kita nyoba buat jadi maksimal lah ya, makin baik gitu dengan kapasitas kita sebagai pelajar. Nggak langsung bagus kayak bikin film di bioskop, yang enggak lah ya. Ya semoga yang nonton film ini bisa terhibur walaupun agak sedikit kesalahan. Semoga film ini ditonton sama kalian itu menarik, makin bagus, terus bisa apa sih ngambil makna dari film ini walaupun kita masih belajar juga bikin film ini. Udah gitu aja.